Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga pada siang hari ini walau kondisi mungkin lemes, capek, ngantuk ya atau yang lainnya ya, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Buktinya pada siang hari ini masih ada teman-teman sekalian ya di depan laptop maupun handphone ya untuk berkeinginan thalabul ilmi kaitannya dengan syirkah ya. Nah, perkara syirkah itu tentu saja tidak segampang ya. Mungkin memulai bisnis ya dengan kemudian diibaratkan membalikkan telapak tangan ya. Itu enggak segampang seperti itu ya. Kenapa? Karena ternyata bisnis itu memang ada ilmunya, ada kemudian akad yang batil dan juga ada akad yang sah seperti apa, ada akad yang fasad itu seperti apa ya. Sehingga apa? Kalau kita sudah ketahui, oh ternyata kita bisa membedakan ya mana dulu ketika kita berkecimpung di bisnis yang belum tanpa ilmu dengan yang sesudah tanpa ilmu, itu jelas beda hasilnya ya. Tentu saja ketika bisnis kita sudah kita upgrade ke yang lebih syar'i ya, maka kemudian yang terjadi adalah keberkahan di sana ya. Bisa jadi dulu keluarga rewel, anak nakal segala macam itu akibat bisnis kita yang mungkin kadang melanggar syar'i ya. Kadang kemudian melanggar syarak ya, sehingga itu menimbulkan apa ya istilahnya ya, tidak berkahnya harta kita. Padahal harta itulah yang kemudian masuk ke keluarga kita ya, menjadi kemudian makanan ya, dimakan oleh mereka ya, dan tentu saja pengaruh pada perilaku juga gitu. Oleh karenanya ya hari ini siang ini insya Allah kita akan ya mengupgrade ya sakofah kita kaitannya dengan syirkah ya, kaitannya dengan bisnis ya. Ternyata untuk memulai bisnis ya itu kalau ada yang ngomong oh bisnis harus pakai modal ya, tanpa modal nggak jadi bisnis deh ya, yakin gitu. Nah, ternyata solusi dalam Islam itu tidak melulu ke bank ya, untuk kemudian minta pinjaman ya. Tapi ternyata dalam Islam itu ada syirkah ya, ada kemudian kerjasama di dalam Islam. Nah, ini insya Allah kita akan bahas ya dengan membedah buku karya Ustadz Dwi Condro Triyono, guru kita ya. Ini di sini ada. Nah, ini kalau teman-teman belum punya, ini wajib punya ya. Kenapa? Saya bilang ini lengkap banget ya. Kalau teman-teman pengen syirkah ya, itu baca buku ini dulu ya, agar tahu step by stepnya. Karena di sini juga diajari, ya, bahkan dikasih contohnya. Oh, step pembubaran itu seperti apa sih? Oh, seperti ini. Oh, bagi hasil itu seperti apa nih sih? Seperti ini. Ada contoh-contohnya juga. Sangat lengkap sekali ya. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang buku ini ya bersama guru kita Ustadz Dwi Condro Triyono ya. Baik, sebelum kita mulai ya, tentunya sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga kelak di akhirat ya kita dibangunkan bersama ya beliau ya, barisan ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita juga tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Tentu saja kita mungkin tidak bisa ya untuk kemudian berjuang ya bareng-bareng karena sekat nasionalisme yang memisahkan kita ya. Andai nggak ada sekat itu, mungkin kita sudah bareng-bareng melawan melawan Israel gitu ya, bersama Palestina, insya Allah. Nah, oleh karenanya kita kirimkan doa kepada para pejuang di sana agar diberi ketabahan, kekuatan, semangat ya, dan juga kemenangan ya yang paling penting. Baik, saya akan cek guru kita dulu apakah sudah masuk. Oke, baru masuk insya Allah. Baik, karena sudah masuk, yuk kita mari buka terlebih dahulu dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim.
Iya kan Allah, iya kan Islam. Insyaallah Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah kita buka. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi dapat memberi keberkahan ya acara kita pada siang hari ini. Ilmunya masuk, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis kita insya Allah. Baik, guru kita sudah hadir. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kayak lama nggak ketemu ya. Padahal kemarin baru ketemu insya Allah. Baik, bisa disapa dulu Ustaz untuk jamaahnya. Ini jamaah yang berbeda ya. Jamaah SBR ya. Syabab Review, Syabab Book Review ya. Bedah buku ya. Pustaka Syabab. Monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat SR, sahabat review, book review ya, yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah. Walaupun pasangannya sama, tapi ruang Zoom-nya beda ya. Jadi biasanya kita bahas jualan produk, sekarang jualan buku. Baik, insya Allah hari ini kita akan bahas atau membedah buku saya. Judulnya Panduan Sirkah Lengkap. Ini bukunya seperti ini, tadi sudah ditunjukkan ya. Masih segel Masya Allah. Iya, kalau buka harus bayar. Baik, semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Kita bisa tahu gambaran lengkap, walaupun mungkin hanya global tentang isi buku ini. Karena itu, tentu kita berharap ada yang berminat untuk membeli buku. Begitu aja, saya kembalikan ke studio 1. Baik, Masya Allah, itu mukadimah dari guru kita, Ustaz Chandra Tiono, ya. Dan saya mau tanya nih ke teman-teman, coba siapa yang sudah punya bukunya? Coba katakan saya. Saya. Wih, Masya Allah, ya. Bisa di-chatting dong? Ya. Saya sudah. Ya. Masya Allah, sudah banyak ini, Ustaz. Masya Allah. Ini ikut bedah buku ya. Yang sudah ini sudah ada tanda tangannya belum nih? Belum. Belum, ini kurang tanda tangan ini Ustaz ya. Oke, nanti kita siapkan yang sudah tanda tangan beliau, Masya Allah, sebagai sah, biar sah lah ya, ilmunya sudah ditandatangani. Gitu. Baik, tak panjang lebar, nanti Insya Allah sampai 2:30 jadi tadi, Insya Allah. Untuk bedah buku kali ini ya kita serahkan sepenuhnya kepada guru kita Ustadz Chandra Tiono. Moga silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Saya langsung masuk ke slide-nya. Minta aksesnya. Belum diberi akses. Mohon admin bisa dijadikan co-host beliau. Iya. Baik. Ini cover bukunya ya, Panduan Sirkah Lengkap. Nah, sebagai pengantar, mengapa kita harus bersirkah? Jadi, buku ini memang ingin mengantarkan kepada kita, kenapa umat Islam, khususnya pengusaha Muslim itu harus bersirkah.
Alasan pertama, karena sekarang kita sudah berada pada kondisi yang dicengkeram oleh riba. Alasan yang kedua, kita juga sudah dicengkeram oleh bentuk-bentuk perseroan kapitalis. Kita lihat satu-satu ya. Apa bukti bahwa kita sudah dicengkeram oleh riba? Cukup dengan sabda Nabi ya. Nabi itu kalau bersabda karena wahyu, ya insya Allah benar. Ya'ti alan nasi zamanun, ya'kulunar riba, pamalam ya'kulhu asobahu min khubarihi. Akan datang pada manusia itu suatu masa. Jadi akan datang satu masa di mana semua manusia itu akan riba. Famalam yakulhu, kalau ada yang tidak makan riba, asobahu min ghubarihi, pasti dia akan terkena debu-debunya riba. Nah, nampaknya zaman yang dimaksud oleh Rasul itu benar-benar terjadi pada zaman sekarang kita ini hidup. Di mana semua manusia makan riba, dicengkeram oleh riba. Padahal ancaman riba ini sangat berat ya. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyadu min sitatin wa salasina zanzatan. Satu dirham dari riba, satu dirham itu kira-kira hanya 70.000, 80.000. Yang dimakan seseorang dan dia tahu wa huwa ya'lamu asyadu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis berikutnya. Ar-riba salah sata wa sab'una baban. Aisaruha mislu ayyang kikharajulu ummahu. Riba itu punya 73 pintu dosa. Jadi mulai dari pintu yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Level 73. Nah, yang paling rendah, pintu dosa yang paling rendah itu mislu yang kikharajulu ummahu, seperti anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tapi ancaman yang paling berat itu justru dari Al-Quran. Penutup Al-Baqarah 275. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi mengambil riba padahal sudah tahu riba itu diharamkan, tidak mau bertobat, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu bahayanya riba ya. Kemudian cengkeraman yang kedua adalah cengkeraman perseroan kapitalis. Fakta bisnis sekarang kebanyakan menggunakan perseroan kapitalis. Contohnya apa? Mestinya contohnya perseroan terbatas atau PT, CV, kemudian firma, kemudian koperasi. Nah, perseroan kapital ini sayangnya apa? Akad pembentukannya masih belum sah ya, masih batal. Contoh apa? Misalnya kita ambil PT yang paling populer, PT. PT dalam tinjauan hukum wad'i, apa hukum wad'i, apa hukum taklifi itu di buku saya dijelaskan. Jadi dalam tinjauan hukum wad'i, PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna. Kenapa akad tidak bisa terjadi secara sempurna? Karena dalam PT itu tidak ada pihak yang menjadi pengelola. Jadi PT itu hanya persekutuan modal atau syarikul mal. Modal ketemu modal ketemu modal. Tidak ada yang menjalankan modal itu. Justru yang menjalankan itu pihak lain yang tidak terlibat dalam akad
pembentukan perusahaan itu yang disebut dewan direksi, yang dia diakad dengan akad ijaroh, digaji untuk menjalankan PT itu. Maka sesuai dengan kaidah fikih, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokok, maka gugur juga akad turunannya. Dalam buku saya kasih contoh. Akad pokok kalau gugur itu semua akad turunannya akan gugur. Misalnya apa? Laki-laki perempuan pacaran. Kemudian perempuannya nuntut diberi nafkah. Dan lakinya setuju. Itu namanya akad nafkah. Mas, saya minta dinafkahi sebulan 5 juta. Oke, setuju. Pertanyaannya, akad nafkah ini sah atau tidak? Jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena akad nafkah itu turunan dari akad nikah. Kalau masih pacaran, berarti nikahnya belum sah. Kalau nikahnya belum sah, semua akad turunannya tidak sah. Nikahnya tidak sah, kalau punya anak tidak sah. Kalau jadi anaknya dinafkahi juga tidak sah. Kalau anaknya menikah, orang tuanya juga tidak sah jadi walinya. Dan seterusnya. Itu namanya akad pokok kalau gugur, semua akad turunannya juga gugur. Demikian juga perseroan terbatas. Kalau pembentukan PT itu batal, tidak sah, konsekuensinya apa? Semua akad-akad turunannya menjadi haram. Jika para pendiri PT itu hendak mengangkat dewan direksi, pengangkatannya tidak sah, sehingga haram hukumnya. Jika PT hendak mengangkat karyawan, pengangkatannya juga tidak sah, sehingga haram hukumnya. Jika PT hendak melakukan jual beli, sewa menyewa, tidak sah, sehingga haram hukumnya. Terus solusinya apa? Nah, di dalam buku saya tunjukkan solusinya. Seluruh pendiri PT ini harus melakukan akad ulang. Dan rukun dan syarat semua yang dituntut dalam akad perseroan atau sirkah itu harus dipenuhi semua, sehingga akadnya sah. Kalau akadnya sah, maka baru akad turunannya menjadi sah atau halal. Sebagaimana kaidah syarak tadi, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur persoalan pokok, maka gugur semua persoalan turunan-turunan. Nah, dari dua problem besar umat Islam sekarang ini, yaitu cengkeraman riba dan cengkeraman perseroan kapitalis, solusinya apa? Solusinya adalah sirkah. Nah, sirkah ini barokahnya sangat besar ya. Janji Allah nggak main-main melalui sabda Nabi, namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu sabda Rasul yang isinya firman Allah. Atau firman Allah dalam redaksi sabda Rasul. Namanya hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ana salisu sarikaini, malam yakun akhaduma sahibahu. Fa in khana kharajtu min bainihima. Allah berfirman, ana salisu sarikaini. Aku menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Jadi Allah langsung ikut, nggak main-main. Kalau ada dua pihak yang bersirkah, Allah langsung ikut. Maknanya apa? Semua ulama memberikan penjelasan, kalau Allah ikut, maknanya Allah siap memberikan barokah. Luar biasa sirkah itu, karena Allah siap ikut. Tapi syaratnya satu. Satu syarat. Allah ikut tapi nggak pengen dapat duit kok. Syaratnya satu, malam yakun ahaduhuma sohibahu. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jadi memang yang paling berat dalam sirkah itu adalah amanah. Karena amanah itu adanya di dalam hati manusia. Amanah itu tidak bisa dilihat rekan mitra sirkahnya, tidak bisa. Walaupun kayaknya serius, kayaknya sungguh-sungguh, kayaknya ke kantor terus, tapi hatinya itu khianat atau amanah, orang tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya.
Maka kalau ada bibit-bibit amanah itu tercerabut, apa ancamannya? Fa'in khona, kalau ada salah satu saja yang berkhianat, kharajtu min bainihima. Aku akan keluar dari keduanya. Sayang sekali, kalau Allah sudah keluar dari sirkah, maka tidak ada barokah. Terus hanya ngukur gimana? Biasanya sirkah yang barokah itu, ya sirkah yang menyejukkan ya. Jalannya itu antar pesirkah itu adem gitu ya, saling kerjasama, saling bisa memahami, saling bahu-membahu, saling membantu, rasa sirkah yang barokah. Tapi sirkah yang tidak barokah itu panas suasananya. Saling curiga, saling panas-panasan, saling sigal, saling iri-irian, saling tendang, itu suasana yang sudah tidak barokah. Walaupun hasilnya besar, kalau nggak barokah, dimakan juga nggak berkah. Dimakan anaknya, istrinya, hanya bikin neraka saja di rumah. Piring-piring pecah semua, anak-anak nggak ada yang betah di rumah, keluyuran semua, minggat semua. Itu karena apa? Tidak barokah. Walaupun sedikit, kalau barokah, insya Allah akan membuat rumah tangga juga adem, ayem, membuat anak istri juga taat, solih-solihah. Nah, itu yang kita harapkan. Itu namanya keberkahan dari bisnis. Oleh karena itu, jangan disepelekan soalan sirkah. Kenapa? Barokahnya sangat besar. Daripada cari utangan modal dengan riba tadi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sukses besar, itu namanya istidraj. Istidraj itu tinggal nunggu waktu. Nanti tiba-tiba kehancurannya itu sangat mengejutkan. Tiba-tiba meledak. Kalau bisa sampai lolos di dunia, insya Allah tidak akan lolos di akhirat. Itu ngerinya istidraj. Baik. Tadi Ustadz Wahono sudah menyampaikan, buku ini memang dibuat agar kita bisa lepas dari mulut buaya. Cengkeraman riba dan cengkeraman perseroan kapitalis tadi itu saya ibaratkan seperti berada di mulut buaya. Nah, jangan sampai kalau kita sudah ingin bertaubat, sudah ingin keluar dari cengkeraman mulut buaya, jangan sampai masuk cengkeraman mulut singa. Milih mana? Dalam mulutnya buaya sama mulutnya singa. Ayo, milih mana? Kalau buaya yang langsung digeletak, langsung dimakan, langsung ditelan. Tapi kalau mulut singa mungkin dijilat-jilat dulu. Tapi ditelan juga. Kalau kita itu ingin hijrah dari riba, ingin hijrah dari perseroan terbatas atau koperasi tadi, atau CV firma yang tidak syar'i, jangan sampai tidak tahu ilmunya sirkah. Kalau kita ingin hijrah dari riba, kemudian solusinya sirkah, tapi tidak mau belajar ilmu sirkah, seperti keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Nanti terjebak riba lagi. Nah, dalam buku saya itu, nanti yang paling kritis itu memang persoalan bagi hasil. Kalau tidak bisa menghitung bagi hasil secara tertib, ya sama saja nanti bisa mengulang riba lagi. Nah, sekarang yang masuk ke dalam bukunya ya. Kita hanya memberikan kerangka isi dari buku Panduan Sirkah Lengkap. Jadi buku saya ini ada 4 bagian. 4 bagian dan 26 bab. Ada 26 bab, 4 bagian. Bagian 1 itu kita khusus membahas seputar riba. Ya, karena sirkah itu sebagai alternatif dari riba, maka persoalan riba harus kita tuntaskan.
Ini satu bagian sendiri. Sebelum bagian 1 memang pendahuluan, yaitu bab 1. Berarti bagian 1 mulai bab 2. Bab 2 isinya ancaman riba. Dalil-dalil kayak tadi, cuma kita kasih simulasi ya. Misalnya kita kredit rumah. Rumahnya tipe 36. Harga cash 200 juta. Kredit dengan bunga 10% per tahun. Misalnya 10 tahun kita kredit, bunganya juga 200 juta, berapa lama masuk neraka? Nah, itu di bab 2 ada hitungannya. Bunga 200 juta yang dibayar selama 10 tahun, insya Allah masuk neraka 6 miliar tahun. Kok bisa selama itu? Hitungannya gimana? Silahkan baca bab 2. Bab 3, hukum bunga bank. Banyak yang tidak sepakat kalau bunga bank itu sama dengan riba. Maka khusus bab 3 ini akan membahas bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan bahwa bunga bank sama dengan riba. Maka langkah-langkah yang sudah dituntunkan oleh ulama dalam mengistimbat hukum, ada 3 langkah saya tunjukkan dalam bab 3. Yang pertama, fahmul waqi'. Kita harus melihat fakta yang disebut bunga itu apa. Kemudian yang kedua, fahmul nusus. Semua nas-nas yang berkaitan dengan riba harus kita kumpulkan. Kemudian langkah ketiga, istimbatul ahkam. Carikan kesimpulan hukum. Apakah ada kesamaan antara fakta bunga dengan nas-nas tentang riba yang sudah ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kesimpulannya, bunga bank sama dengan riba nasi'ah. Jadi riba itu ada 2 macam, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Jadi bunga bank itu bentuk modern dari riba nasi'ah, atau istilah ulama lain riba jahiliyah. Itu bab 3. Kemudian bab 4, ini bab yang sangat spesial, yaitu bab yang khusus membahas pendapat-pendapat ustadz-ustadz zaman sekarang yang mengatakan bunga bank itu halal. Saya kumpul-kumpulkan ternyata ada 9 pendapat. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya apa? Bunga bank tidak berlipat ganda. Ini kita bantah satu-satu. Ada yang alasannya bunga bank itu bersifat produktif, bukan konsumtif. Kita bantah lagi. Ada yang alasannya bunga bank untuk mengimbangi inflasi. Kita bantah juga. Ada yang alasannya bunga bank itu boleh karena kondisi darurat. Kita bantah. Semuanya ada 9. Kita bantah satu-satu untuk menguatkan ada bagian 1 itu riba sama dengan bunga. Dan bunga bank itu adalah riba. Hukumnya haram, dan ini keharamannya luar biasa besarnya. Termasuk dosa yang sangat besar yang ancamannya tidak main-main, bisa membuat masuk neraka selama-lamanya. Kalau nggak mau bertobat, meninggalkan riba. Itu bagian 1. Bagian 2, itu seputar muamalah. Jadi saking lengkapnya buku ini tidak hanya membahas syirkah. Kita harus tahu apa yang disebut muamalah Islam. Kita mulai dari bab 5. Hukum syariah itu apa sih? Kita jelaskan. Supaya kita tidak terjebak dengan dikit-dikit tanya dalilnya, dikit dalilnya. Ini mana dalilnya? Kok bisa mengatakan PT itu haram? Dalilnya mana? Berarti tidak paham. Yang disebut hukum syariat itu apa? Hukum syariat itu digali dari dalil. Jadi kita harus tahu bedanya antara pisang goreng dengan pisang gitu loh. Pisang itu masih bahan mentah. Sementara pisang goreng itu siap dimakan. Atau bedanya nasi dengan beras. Yang bisa kita makan itu nasi, bukan beras. Kalau kita dikit-dikit tanya dalil, itu berarti tanya beras. Mau makan beras. Kalau pisang goreng masih bisa dimakan. Kalau pisang biasa ya, pisang mentah. Tapi kalau beras, mau makan apa?
mau makan sayur-sayur mentah gitu. Pengen makan gudeg. Itu banyak itu. Kalau mau makan apa? Keluihnya. Jadi hukum syariat itu sudah dalam bentuk jadi yang siap diamalkan. Makanya definisi hukum syariat itu apa? Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'aliku bi af'alil ibad bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Itu definisi lengkapnya. Nah, itu ada pada bab 5. Kemudian bab 6, nah tadi sudah kita singgung. Umat Islam itu sekarang tidak bisa membedakan hukum taklifi dengan hukum wad'i. Pelanggaran hukum taklifi dan pelanggaran hukum wad'i lebih berat mana? Lebih berat pelanggaran hukum wad'i. Nah, di bab 6 ini saya contohkan contoh sederhana selalu masalah nikah ya. Apa contoh pelanggaran hukum taklifi dalam menikah? Misalnya seorang suami pulang tiba-tiba menempeleng istrinya. Wah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istrinya dipukul. Apa hukumnya suami menempeleng istri? Hukumnya haram. Nah, kalau jawabannya haram itu pelanggaran hukum taklifi. Dan untuk bertobat lebih mudah pelanggaran hukum taklifi. Asal segera bertobat, segera minta maaf sama istrinya, selesai. Beda dengan pelanggaran hukum wad'i. Kalau pelanggaran hukum wad'i, tidak bisa langsung ditobati. Sampai kiamat juga nggak bisa ditobati. Nah, pelanggaran hukum wad'i itu menghasilkan sah atau batal. Bukan halal haram, tapi sah atau batal. Contohnya, menikah, itu ada rukun yang kurang. Menurut Imam Syafi'i, menikah itu rukunnya 5. Ada 2 mempelai, ada wali, ada mahar, ada 2 orang saksi, ada qabul. Misalnya 4 sudah terpenuhi, sudah ada wali, sudah ada 2 mempelai, sudah ada 2 orang saksi, sudah ada mahar, tapi tidak ada ijab qabul. Itu disebut apa? Tidak sah. Kalau nikahnya nggak sah, semua yang dilakukan dalam rumah tangga itu haram dan tidak bisa ditaubat. Kalau dia menggauli, laki-lakinya menggauli perempuannya itu dianggap berzina terus, berzina selama-lamanya. Kenapa? Karena pernikahannya tidak sah. Tidak sah itu pelanggaran hukum wad'i. Tidak bisa ditaubati kecuali diulang. Nah, biasanya kita bicara sah, tidak sah itu akrab kalau masalah sholat ya. Orang sholat tidak wudhu, itu bacaannya sebagus apapun tidak sah. Imam sholat bacaannya bagus, mau salam kentut, tut. Itu nggak bisa salam terus taubat astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa. Itu harus diulang, harus wudhu, harus sholat lagi. Namanya batal. Dalam bisnis juga begitu. Bisnis itu juga ada yang sah, ada yang batal. Kalau kita bikin perseroan, jadi sirkah itu bahasa Indonesianya boleh dimaknai perseroan atau persekutuan. Boleh juga kemitraan. Boleh juga perusahaan. Boleh juga corporation ya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia juga bisa kooperasi. Itu maknanya sama. Jangan sampai kita bisnis secara kemitraan, secara bersama, tetapi tidak sah. Gara-gara apa tadi contohnya? Tidak ada ijab qabul. Kenapa dalam PT tidak ada ijab qabul? Karena PT aslinya itu hanya persekutuan modal atau istilah Arabnya syirkah musamah atau syirkatul mal. Tidak ada pihak yang mengelola, tidak ada mudoribnya. Itu tidak. Kalau tidak sah, semua akad turunannya menjadi haram. Itu yang disebut hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu hukum yang merupakan fondasinya hukum taklif. Hukum taklif itu tidak akan wujud kalau tidak ada hukum wad'i. Ini bab 6. Bab 7, ini khusus menjawab mereka-mereka yang tidak suka dengan syariah. Dengan alasan hukum syariah itu bisa berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat. Ini biasanya di UIN populer ya. Seperti dulu ada Dus UIN yang membuat disertasi
zaman sekarang zina itu halal karena sudah berubah zaman. Asal memenuhi 3 syarat, 3 ketentuan, yaitu suka sama suka, sudah dewasa, dan dilakukan di tempat tertutup. Enak aja syarat dan ketentuan sendiri. Alasannya apa? Alasannya hukum syariat itu bisa berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat. Nah, ini kita bantah secara khusus bab 7. Jawabannya apa? Hukum syariat itu luas, tapi tidak luas. Hukum syariat itu bisa menyelesaikan semua masalah zaman, tapi tidak berubah mengikuti zaman. Itu bab 7. Bab 8, khusus masuk ke muamalah maliyah. Benar ya? Dan suaranya masuk. Di studio 1 hujan juga. Hujan, Ustaz. Oh iya. Pas hujannya pas jenengan bilang nggak ada hujan, nggak ada badai tadi, terus hujan. Hujannya marah. Baik, bab 8 kita mengkerucut dari hukum syariah yang luas ya. Ada 3 dimensi. Hubungan manusia dengan Allah secara langsung disebut ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri disebut akhlak, makanan, pakaian, minuman. Dan dimensi 3, hubungan manusia dan manusia lain. Itu muamalah secara umum. Ada sistem pemerintahan, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada sistem pendidikan, ada sistem pidana, ada politik luar negeri. Itu muamalah secara luas. Nah, di antara muamalah yang luas itu dikenal dengan sebutan muamalah maliyah. Jadi muamalah maliyah itu khusus interaksi manusia dengan manusia lain yang terkait dengan barang dan jasa. Nah, itu namanya muamalah maliyah. Kemudian bab 9 kita juga membantah kaidah fikih yang bunyinya al-aslu fil muamalah ibahah. Malam jadi dalilu tahrimi. Mohon maaf, ini yang kita bantah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa asal dari muamalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan, itu kurang tepat. Kalau itu dipakai, berarti muamalah hukumnya cuma 2. Halal dan haram. Atau mubah dan haram. Padahal muamalah itu perbuatan. Perbuatan itu mestinya masuk kaidah al-aslu fil al at-taqayyudu bi hukmi syar'i. Asal dari semua perbuatan itu terikat dengan hukum syariat yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Berarti muamalah tidak hanya halal dan haram. Muamalah ada yang wajib. Muamalah ada yang sunnah. Muamalah ada yang mubah, muamalah ada yang makruh, muamalah ada yang haram. Misalnya laki-laki menafkahi istri itu hukumnya wajib. Laki-laki menafkahi anak itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, bukan mubah. Itu muamalah yang wajib. Jadi muamalah itu memang ada yang wajib. Sodakoh itu muamalah, tapi muamalah yang sunnah. Membeli roti itu muamalah yang mubah. Membeli baju terlalu banyak, sehingga banyak yang tidak dipakai, namanya idho'atul mal itu makruh. Ada juga muamalah yang haram. Misalnya digunakan untuk menyuap. Wah, itu muamalah yang haram. Itu dibahas bab 9. Bab 10 berkaitan dengan akad-akad dalam transaksi muamalah. Jadi yang disebut akad itu apa? Ini kita bahas secara khusus. Irtibatu ijabin biqabulin ala wasi masru'in yazaru asarohu bimakhalihi. Jadi kunci dari semua bisnis itu sebenarnya pada akad. Maka kita bahas secara spesial, secara khusus dalam bab 10. Dan penyakit terbesar abad ini itu adalah multi akad.
Hampir semua bisnis-bisnis kita itu sekarang banyak mengandung multi akad. Dan kita bahas secara khusus bahwa multi akad itu haram hukumnya. Nah, ini kemarin dibahas di ruang sebelah ya, di BBB, khusus multi akad dalam reseller. Ternyata banyak sekali terjadi sekarang. Reseller menggunakan multi akad. Contohnya, kalau mau menjadi agen Pustaka Sabab, syaratnya harus membeli buku di Pustaka Sabab minimal senilai 10 juta misalnya. Itu multi akad. Menggabungkan akad makaran dengan akad jual beli. Hukumnya haram. Karena Nabi sudah menegaskan, Naha Rasulullah SAW an safqata ini fi safqin wahidatin. Rasul melarang 2 akad di dalam 1 akad. Itu bagian 2 ya. Bagian 3, ini bagian yang semakin mengkerucut, yaitu transaksi muamalah. Buku ini ya, jadi kenapa sangat tebal, itu ternyata semua transaksi muamalah dasar kita bahas, mulai jual beli. Jadi nggak cuma bahas sirkah ya, jual beli kredit, kemudian jual beli pesanan, jual beli istisna, ada makelaran, ada jualah ya, ada samsaroh, ada ijarah, semua kita bahas. Kita bisnis membuat perseroan atau sirkah nggak mungkin tidak terkait dengan muamalah yang lain. Ini dibahas, ini bab yang paling panjang ya, bab 12. Kemudian baru secara spesifik kita masuk satu bab muamalah yang memang menjadi bahasan buku ini, yaitu hukum sirkah, secara khusus kita bahas. Nah, bab 13 ini yang spesial apa? Kita membedakan filosofi sirkah dengan filosofi perseroan kapitalis. Ada 10 perbedaan, supaya kita nggak terjebak dengan model kapitalis lagi. Baru kita masuk jenis-jenis sirkah yang 5 ya. Mulai jenis sirkah mudorobah, sirkah inan, sirkah abdan, sirkah wujud, sirkah mufawadur. Plus sirkah yang dilarang, yaitu sirkah bidang pertanian. Sirkah bidang pertanian itu 3, muzaro'ah, mukhobaroh, dan musakoh. Kita bahas muzaro'ah dan mukhobaroh itu haram. Yang boleh hanya musakoh. Kenapa begitu? Kita bahas bab 14. Nah, inti, core of the core, dari buku ini sebenarnya bagian keempat. Nah, ini yang paling panjang. Dan ini separuh sendiri dari buku ini adalah bagian 4. Buku ini tebalnya 556 ya. 1 rem folio lebih ya. Nah, separuh ini memang inti dari buku ini bagian 4, yaitu panduan sirkah. Kita mulai dari bab 15. Organisasian perusahaan sirkah. Jadi kalau kita sudah memilih, misalnya perusahaannya mudorobah, kita sudah sediakan. Nanti bentuk organisasinya seperti ini. Seperti apa? Kedudukan pemodal itu di mana, kedudukan pengelola di mana, kedudukan karyawan di mana. Kalau karyawannya bertingkat ada manajer-manajer, itu strukturnya bagaimana. Itu kita bahas di bab 15. Jangan sampai judulnya sirkah, tapi ikut-ikutan kapitalis. Ada dewan komisaris, ada dewan direksi, kemudian ada manajer, kemudian ada karyawan. Nah, itu sebenarnya keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa namanya. Kemudian bab 16, kalau pesirkah, para pesirkah pola itu mau mengangkat tenaga kerja, itu akad-akadnya bagaimana? Boleh nggak sirkah itu mengangkat tenaga kerja? Jawabannya bisa boleh, bisa enggak. Kalau enggak ngerti hukumnya, bisa haram itu. Misalnya saja ada seorang pesirkah, pengelola, dia tugasnya menjadi direktur keuangan, karena dia enggak bisa akuntansi, dia ngangkat akuntan khusus mewakili dirinya untuk melaksanakan tugasnya. Nah, itu hukumnya haram. Membatalkan akad dia menjadi pesirkah. Makanya ketentuan ketenagakerjaan perusahaan sirkah kita bahas.
bahas sendiri bab 16. Bab 17, ini yang selalu diminta, yaitu bagaimana membuat draft akad sirkah yang lengkap. Ini sudah kita buatkan. Dan spesial memang kita buat khusus akad mudorobah ya. Sirkah mudorobah. Kenapa yang kita pakai contoh mudorobah? Walaupun yang lain nanti ada juga. Karena yang membedakan sirkah Islam dengan kapitalis yang paling unik, paling spesial itu memang mudorobah. Kenapa? Karena kapitalis itu menganggap yang disebut pemilik perusahaan itu pemodal. Jadi orang yang nggak punya modal itu selamanya nggak pernah punya kesempatan punya perusahaan. Islam, modal uang disamakan dengan modal dengkul. Skill atau sikil ya bahasa Inggrisnya. Sikil sama dengan modal. Makanya Islam memiliki bentuk perseroan yang spesial yang berbeda dengan sirkah kapitalis. Itu bagaimana membuat draft akad lengkap sampai 12 pasal, sampai tanda tangannya, sampai cara-cara membuat sirkah, mana yang disebut syarat syar'i dan mana yang disebut syarat ja'li itu kita tunjukkan. Bab 17. Bab 18, nah ini yang menjadi titik yang paling kritis. Biasanya pengelola sirkah itu tidak pernah punya basic akuntansi. Jadi kalau bersirkah nggak punya basic akuntansi, dijamin hasilnya salah. Saya boleh mengatakan wajib hukumnya bagi pengelola untuk tahu akuntansi. Kalau nggak mungkin bisa bagi hasil. Salah itu. Nah, kewajiban pengelola itu harus bisa membuat laporan keuangan. Standar ya. Yang pertama itu laporan rugi laba, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Itu bab 18. Nah, apa yang membedakan dengan laporan keuangan sirkah? Ada satu fondamen yang agak beda dengan akuntansi konvensional. Itu dibahas di bab 18. Kemudian bab 19 itu bagaimana siklus akuntansinya kita tunjukkan. Untuk bisa sampai kepada laporan keuangan itu siklusnya bagaimana. Nah, itu siklus akuntansi biasa. Cuma nanti yang membedakan kalau sudah ada keuntungan. Nah, masuk 20 khusus membahas perhitungan bagi hasil. Nah, kalau di dalam akuntansi biasa jelas nggak ada. Kalau akuntansi biasa itu bagi hasil langsung mengikuti persentase modal. Pengambilan modal atau pengambilan keuntungan langsung disebut privy. Nggak ada akun khusus untuk bagi hasil, nggak ada. Makanya harus dibuat akun bagi hasil. Dan akun bagi hasil itu mengikuti draft akad sirkah. Tidak mengikuti persentase modal. Jadi prinsip bagi hasil dalam sirkah itu sebagaimana kaidah fikih al-wadi atau alal mal waris wala mastolahu alaihi. Jadi kerugian itu dibagi mengikuti persentase modal, sedangkan keuntungan dibagi mengikuti kesepakatan. Nah, itulah yang membedakan paling mendasar antara akuntansi sirkah dengan konvensional kapitalis. Kemudian bab 21 khusus untuk perusahaan dagang. Kalau contohnya memang basisnya jasa, karena yang paling mudah cepat itu jasa. Dan untuk memahami akuntansi sirkah dagang yang lebih kompleks, itu syaratnya apa? Harus paham akuntansi jasa. Kalau langsung ke dagang mumet itu, pasti dijamin mumet. Tapi kalau sudah paham akuntansi jasa, kalau masuk ke dagang lebih mudah. Bab 22, nah ini kalau ada keuntungan, kemudian labanya itu tidak dibagi. Hati-hati ya. Kalau ada laba tidak dibagi, itu bisa merubah akad. Misalnya akadnya sirkah abdan, labanya nggak dibagi ya, jadi inan. Atau sirkahnya mudorobah tipe 1, pemodal murni dan pengelola murni. Kalau ada laba tidak dibagi, maka ini pasti akan berubah menjadi mudorobah tipe 2. Yang dulunya pengelola murni menjadi pemodal. Nah, ini harus tahu.
bab 22 ini. Kemudian bab 23, metode penambahan modal baru. Jadi kalau sirkah sudah jalan, boleh nggak narik modal baru? Boleh, tapi harus mengikuti aturan mainnya. Tetap harus tutup buku. Kemudian kalau ada keuntungan harus dibagi, atau mau ditahan labanya. Baru nanti modal baru bisa masuk. Tidak bisa langsung masuk kayak model kapitalis. Kapan saja, di mana saja, siapa saja boleh masuk. Karena apa? Langsung otomatis bagi hasilnya mengikuti persentase modal. Kalau misalnya tidak bisa. Dan perlu keridhaan masing-masing pesirkah. Bab 24, metode pergantian pesirkah. Nah ini istilahnya kalau mau jual beli saham itu boleh enggak? Jawabnya boleh, tapi tidak semudah jual beli saham pada kapitalis. Jadi kalau mau ada yang mundur, mau menjual sahamnya itu harus pamitan dulu, akadnya diselesaikan, kemudian yang mau masuk itu juga harus diterima oleh pesirkah yang lama. Nanti harga sahamnya berapa? Boleh nggak di-markup? Boleh, asal tidak berhubungan dengan uang. Uang nggak boleh ada markup, nanti jadi riba. Yang boleh di-markup kalau ada aset yang memang bisa di-markup harganya. Itu bab 24. Kemudian bab 25 itu kalau sirkah mau bubar. Jadi mau bubar itu juga ada caranya, ada metode, nggak sembarangan. Pembubaran sirkah. Apakah nanti mau dilikuidasi semua asetnya atau mau dibagi aset yang tersisa. Itu ada cara-caranya. Itu bab 25 yang merupakan bab terakhir dari bagian 4, baru masuk bab 26, penutup. Karena sudah ditutup, ya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kayaknya belum marem kalau belum dilanjut ini Sitan. Oke, tentu saja teman-teman penasaran ya kaitannya dengan detail bukunya seperti apa, isinya seperti apa, ya. Tapi tenang, ini insya Allah ada bukunya di Pustaka Syabab, ya. Dan kalau bagi saya ya, kalau kita paham ya di dalam buku ini, ya, kita memahaminya bahkan hafal dalil-dalilnya, insya Allah konsultan bisnis syariah jadi jangan, insya Allah ya. Kenapa? Karena masya Allah ya, ini lengkap banget ya dari awal ya pembahasan tentang riba, kemudian dibahas bab-bab selanjutnya sampai endingnya itu kemudian syirkah ya, terus pembagian syirkah seperti apa, ada contohnya ya. Nah, insya Allah di Pustaka Syabab itu sudah ready ya kaitannya dengan buku ini. Nah, ini ada promo spesial untuk teman-teman yang sudah masuk Zoom ya, khusus teman-teman yang masuk Zoom ya. Bisa mendapatkan ini dengan memesan di admin Pustaka Syabab 085625797717 dengan cara pemesanan buku panduan syirkah UDC, kemudian screenshot acara kita, ruangan kita ya di ruangan Zoom ini ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang kemudian ikut di Zoom ini nanti free ongkir, masya Allah. Ini jarang loh Pustaka Syabab ngasih free ongkir ya. Tapi di Zoom ini ya teman-teman sekalian bisa mendapatkan kesempatan free ongkir. Maksimal berapa? Oh saya mahal tuh 20.000. Maksimal, tenang ya, ada maksimalnya. Free ongkirnya 25.000 ya. Jadi tenang, ketika itu luar Jawa mungkin ongkosnya 25.000 masih tetap free ongkir ya. Dan free ongkir ini ya ada waktunya ya untuk pembelian hari ini dan juga besok pagi, khusus buku panduan syirkah ya. Tidak hanya free ongkir, untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa dapat tangan penulisnya, yaitu guru kita Ustadz Dwi Condro Triyono ya. Ya paling tidak pengesahan dari beliau lah, ilmunya lah ya, insya Allah ya. Oke, ini diberikan khusus pada teman-teman Zoom ya, untuk memanfaatkan promo ini silakan hubungi admin Pustaka Syabab ya. Terus baik, kita akan buka ya untuk sesi tanya jawab ya, mungkin sebentar saja, mungkin 30 menit lah ya.
30 menit dari teman-teman yang ada pertanyaan kaitannya dengan panduan syirkah ini, silakan bertanya atau kemudian raise hand. Ya. Bisa dituliskan di kolom chat, kalau itu penting bisa langsung raise hand. Insya Allah kita dahulukan. Baik, ini ada yang raise hand ya, tapi kayaknya promo HP ini ya, namanya Huawei. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan alamat mungkin, monggo silakan. Denny dari Depok. Ya, monggo silakan. Yang pertama, kalau misalkan dari toko atau toko tertentu, misalkan herbal, misalkan kita bisa jadi reseller kalau minimal pembelian misalnya 1 juta. Apakah itu sah atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk persentase pembagian hasil antara pengelola dan investor itu, apakah ada keharusan atau memang tidak ada ketentuan, yang penting suka sama suka atau sukarela gitu ya, saling menerima gitu. Dan yang ketiga, adakah untuk mekanisme penggajian karyawan itu harus bulanan atau seperti apa untuk mekanisme penggajian dari sistem syirkah atau bagi hasil ini? Terima kasih, Ustaz. Baik. Saya tampung ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh guru kita, Ustaz Wijontoro Triyono. Yang pertama kaitannya dengan tadi ya, persyaratan minimal 1 juta, yaitu boleh enggak untuk kemudian bergabung jadi reseller. Monggo silakan, Ustaz. Iya, jadi tinggal melihat konsekuensinya, apakah terjadi multi akad atau tidak. Jadi kalau syarat menjadi reseller harus belanja minimal misalnya 10 juta ya. Nanti akan mendapatkan diskon 30% misalnya. Jadi untuk menjadi reseller, apa fasilitas resellernya kan ada diskon 30%. Syaratnya membeli produk minimal 10 juta. Nah, itu jelas kena multi akad. Multi akad hukum haram. Apa buktinya terjadi multi akad? Kalau belanja lagi, repeat order ya, misalnya cuma belanja 1 juta, tetap dapat diskon 30% enggak? Kalau tetap dapat diskon 30%, itu menunjukkan bahwa dia statusnya sudah jadi makelar. Karena makelar itu haknya apa? Mendapatkan diskon terus-menerus. Belanja berapapun juga dia dapat diskon terus-menerus. Tapi syaratnya kan harus ada belanja awal. Nah, itu berarti menggabungkan akad makelaran dengan akad jual beli. Beda kalau diskon itu karena pembelian. Jadi kalau membeli 10 juta diskonnya 30%. Kalau 5 juta ya diskonnya misalnya 20%. Kalau 1 juta ya misalnya 10%. Berarti tidak menjadi makelar. Makelar itu silakan boleh saja, tetapi diskon mengikuti belanja, bukan mengikuti status dia sebagai makelar yang dengan syarat seperti tadi. Nah, itu harus ngerti bedanya. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas di BBB. Oke, yang kedua. Ada keharusan saling ridho, Ustaz? Iya, tadi sudah kita bahas ya dalam bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Islam itu dibedakan antara bagi rugi dengan bagi untung. Ini kaidahnya al-wadi atau al-mal waridhu ala mastolahu alaihi. Jadi dalam Islam itu, dalam Islam, kalau untung dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi dibagi sesuai proporsi modal. Berarti kerugian itu yang menanggung adalah pemodal. Pengelola tidak ikut menanggung. Nah, kenapa? Kayaknya kok nggak adil. Karena pengelola di dalam syirkah tidak boleh digaji. Tidak boleh digaji. Haknya hanya bagi hasil.
Sehingga kalau dia sudah mengelola bisnisnya, misalnya selama 6 bulan dikelola nggak ada keuntungan, terus bubar, berarti dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, selama 6 bulan nggak dapat apa-apa. Itu senilai dengan rugi modal. Asalkan memang kerugian karena faktor ekonomi ya, bukan karena ketidakamanan. Kalau dia tidak amanah, lalai, ya dia harus menanggung kerugian. Itu sudah kita bahas, itu pembahasannya di bab 20 ya. Bab 20 khusus bagaimana prinsip bagi hasil. Itu kita jelaskan secara mendalam bab 20. Gitu ya. Terus yang ketiga? Penggajian karyawan, Ustaz. Mekanisme penggajian karyawan. Iya, itu harus dibaca bab 16. Jadi, karena penentuan yang paling penting dalam pembahasan ketenagakerjaan Islam itu penentuan upah. Karena dalam Islam upah tidak boleh mendasarkan kepada UMR ya. Kalau menjadi acuan boleh. Tapi upah kalau acuannya UMR itu tidak boleh. Kalau dasarnya UMR nggak boleh. Hanya acuan. Karena mengikuti kaidah upah di dalam jarah itu akdun ala manfaati biiwadin. Jadi akad ketenagakerjaan itu adalah akad atas manfaat yang dikompensasi. Nah, pembahasan yang paling mendalam itu masalah manfaat. Jadi menentukan manfaat itu dasarnya 3. Yang pertama nau'ul amal, yang kedua muddatul amal, yang ketiga juhdul amal. Jadi nau'ul amal itu jenis kerjanya apa, job desk-nya apa. Jadi nanti sama-sama karyawan di perusahaan itu gaji bisa beda-beda. Tidak mengikuti UMR. Jadi mengikuti jenis kerjanya. Kemudian yang kedua, muddatul amal. Batas penilaian upah itu dasarnya apa? Dasarnya waktu atau kadar kerja. Misalnya dia desainer itu dihitung gajinya itu berdasarkan waktu dia ngantor atau berdasarkan dia mendesain sehari dapat berapa. Oh, dua-duanya. Namanya muddatul amal. Kemudian yang ketiga juhdul amal. Tenaga yang dicurahkan itu bisa dihitung jam kerja. Nah, itu dibahas di bab 16 ya. Nah, dia harus digaji harian, mingguan atau bulanan atau per project. Nah, itu sesuai kesepakatan. Makanya di dalam penentuan upah itu ada yang disebut syarat jali, ada syarat syar'i. Kalau syarat syar'i itu dalam akad ketenagakerjaan yang muncul harus 4. Mulai dari naul amal, muddatul amal, juhdul amal, kemudian yang terakhir ujrotul amal. Ini kalau dalam draft akad ketenagakerjaan tidak muncul tidak sah. Karena itu syarat syar'i. Nah, kemudian baru ditambahkan syarat jali. Syarat jali itu syarat yang disepakati. Misalnya tentang seragam. Tentang kalau sakit bagaimana. Izin cuti. Kalau tidak masuk ada sanksi, lembur, dan sebagainya, itu semuanya syarat jali. Itu sudah kita bahas semua dalam bab 16 ya. Gitu ya, Allah. Baik, begitu untuk Pak Denny untuk jawabannya. Untuk tadi pertanyaan nomor 2, pembagian hasil. Saya ini kan sekarang memang terjun di bidang syirkah ini. Ada investor, ada pengelolanya saya. Dan apakah ada ketentuan, misalkan investor dapat sekian, pengelola sekian. Sedangkan saat ini, karena saya belum tahu dulu tentang mekanisme syirkah dan segala macam aturannya, ini saya sebagai pengelola misalnya 40% saat ini. Saya di bidang jasa, kemudian investor 60%. Ketika kita saling rela, apakah sah-sah saja? Iya, basisnya itu memang saling ridho. Iya. Tetapi kalau pengen adil, itu memang dikembalikan jenis bisnisnya. Yang adil, kalau bisnisnya itu padat modal, itu yang adil pemodal lebih banyak daripada pengelola. Tapi padat karya, yang adil pengelola lebih banyak daripada pemodal. Itu kalau pengen pendekatan keadilan. Tapi kalau pendekatan hukum syariatnya, ya sesuai kesepakatan. Gitu ya, Allah.
Baik, lebih detailnya mungkin bisa dicek di buku ya, karena ternyata tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ada semua di dalam buku jawabannya, gitu ya. Jadi, masya Allah ini memang benar-benar panduan syirkah lengkap ya. Kalau gitu, yang tanya-tanya bisa langsung merujuk ke buku saja ini. Enggak, Alhamdulillah udah kita punya, Ustaz. persilakan kesempatannya untuk Mas Dea Apriana. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustadz, kebetulan banget saya baru mau buka usaha di bidang jasa olahraga Ustadz. Jadi saya tuh pelatih bela diri. Nah, terus ada satu tempat yang beliau punya ruko dan beliau buka tempat gym atau fitness kayak gitu. Jadi beliau menyediakan tempat untuk saya bisa buka latihan bela diri di situ dengan hanya nitip membernya. Jadi yang latihan ke saya bayar juga member ke gym juga gitu. Tapi saya nggak bayar sewa tempat ke beliau gitu. Nah terus saya juga kerjasama sama temen juga, dia yang modalin saya untuk beli alat-alat latihan gitu. Nah ini baru mau mulai Ustadz gitu. Itu untuk hitung nantinya penghasilan dan lain-lainnya itu seperti apa ya Ustadz ya? Iya. Jadi kalau sudah mulai teknis memang ya harus rinci ya. Jadi ya kalau perlu Bisa dijelaskan di Zoom ya. dengan pendampingan. Jadi yang harus hati-hati itu yang pertama masalah tempat ya. Di buku saya memang sudah kita jelaskan, tempat itu kalau mau disirkahkan itu tidak boleh dengan asumsi penyewaan, tidak boleh. Misalnya saya punya ruko, mau sirkah warung makan misalnya. Ini ruko saya biasanya kalau disewa setahun 50 juta. Silakan saja ditulis modal saya 50 juta. Nah itu tidak sah, tidak boleh. Jadi kalau tempat mau disirkahkan itu memang tempatnya harus dinilai harganya. Dan tempat itu harus diserahkan menjadi milik bersama. Hati-hati ya. Karena hukum asal modal itu harus uang, tidak boleh barang. Tapi ada ulama yang membolehkan barang, syaratnya apa? Barang itu bisa dinilai uang. Dan kemudian status kepemilikannya berpindah dari milik individu menjadi milik bersama. Kalau persewaan itu kan hanya memindahkan manfaat, tidak memindahkan kepemilikan. Padahal sirkah itu memindahkan kepemilikan dari kepemilikan individu menjadi milik bersama. Kecuali kalau yang punya gym tadi itu ya mempersilahkan pakai, udahlah free, pakai boleh. Atau boleh pakai tapi sewa, nah itu boleh saja. Tapi kalau dia menyewakan, dia tidak ikut terlibat dalam sirkah. Kalau dia itu suruh pakai free, nah harus ditanya keterlibatannya dalam sirkah itu apa. Kalau nggak terlibat sama sekali, ya dia tidak bisa disebut pesirkah. Kalau dia memberi syarat, boleh pakai tapi syaratnya semua yang datang itu harus mendaftar menjadi peserta yang punya keanggotaan di gym itu. Nah itu terkena multi akad nanti. yang tidak boleh hukum. Jadi mengkaitkan satu akad dengan akad lain itu terkena multi akad. Nah itu yang titik kritis untuk tempat itu harus hati-hati ya. Itu di buku sudah saya singgung bahwa modal itu yang paling afdol, paling baik itu nukut atau uang ya, bukan urut. Kalau urut itu barang. Jadi kalau pengen ideal itu uang dan nanti pencatatannya semuanya harus tertib ya. Gitu ya, Allah. Baik, begitu untuk Mas Dea Afrian, ya semoga bisa menjawab ya. Intinya ternyata tempat itu tidak bisa menjadi objek ya daripada akad, objek daripada kemudian syirkah itu sendiri, tapi harus kemudian dileburkan, kemudian diuangkan ya.
Agar apa? Ketika suatu saat ini mungkin berhenti, ya bisa dibagi hasil. Seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan lebih jelasnya, ini akotnya apa? Ya. Seperti itu. Lanjut ke Muslimah Kafah. Ya, monggo silakan untuk waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau di desa-desa, kebetulan saya punya sebidang kebun. Yang pernah saya dengar dari Ustadz juga, kalau sirkah untuk pertanian itu kan tidak ada ya Ustadz. Ini caranya bagaimana Ustadz agar antara pemilik tanah dan pekerja yang mengelola kebun itu bisa berbagi hasil dengan cara yang syar'i. Apakah pekerja harus menyetorkan sedikit mungkin modal ke dalam syirkah begitu, sehingga nanti jadi syirkah inan gitu Ustadz, agar intinya kita membantu petani yang ada di desa, tapi kalau untuk menggaji mereka per bulan sekian-sekian sepertinya agak berat juga. Ada kasih solusi Ustadz bagaimana caranya, mungkin bisa jadi syirkah inan atau gimana? Jazakallah Ustadz. Baik. Tadi sudah kita singgung, untuk sirkah pertanian itu memang tidak ada ya, tidak boleh. Baik itu muzaroah maupun mukhobaroh. Kenapa tidak boleh? Itu dalil-dalilnya sudah kita tunjukkan semuanya ya. Dalilnya sangat banyak. Yang boleh hanya musakot. Musakot itu syaratnya apa? Pemilik lahan sudah punya kebun. Tidak boleh ada penanaman dari awal. Sehingga petani itu hanya rawat kebun saja. Kemudian hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Perjanjian bagi hasil. Itu namanya musakot. Nah, kalau muzaroah dan mukhobaroh tidak boleh, karena harus menanam dari awal, solusinya hanya satu, yaitu dengan akad ijaroh. Jadi petani itu digaji sesuai dengan ketentuan ijaroh, seperti yang tadi kita singgung. Harus dilihat jenis pekerjaannya, kemudian batas pengupahannya, kemudian waktu kerjanya. Jadi misalnya saja dia kalau menanam selama sehari dari pagi sampai sore upahnya 100.000. Nah, itu harus ditetapkan. Tidak boleh upahnya itu bagi hasil, tidak boleh. Upahnya harus fix, namanya ijaroh itu begitu. Dan boleh tawar-menawar. Sehari berapa? Mau 50.000, 75.000, atau 100.000 per hari, nanti tinggal dikalikan. Boleh juga gajinya dibayar setelah panen, boleh. Makanya panennya mau gede, mau kecil, mau gagal, tetap harus dibayar sesuai dengan manfaat yang sudah diberikan. Kalau dia kerja misalnya sehari 100.000, dia kerja selama 15 hari, berarti nanti dapatnya berapa? 1,5 juta. Dibayar setelah panen. Boleh juga dibayar per hari, misalnya dapat 1 karung gabah misalnya. Kalau 15 hari ya misalnya 5 kuintal gabah, ya silahkan saja. Yang boleh hanya seperti itu. Gitu ya, Allah. Kalau Baik. petaninya kita minta menyisihkan modal juga Ustadz, misalnya 3 juta gitu Ustadz. Yaitu statusnya utang. Utang ya. Utangnya pemilik lahan. Karena nggak bisa sirkah, nggak bisa. Pertanian bisa disirkahkan. Kalau utang ya nanti setelah panen harus diganti. Plus upahnya. Jazakallah Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Ini di kolom chat ada pertanyaan juga. Sebentar. Nah ini. Oke. Saya bacakan untuk pertanyaan dari chat, kolom chat, yaitu dari Ibu Dewi Soraya. Ya.
Pak Ustadz, izin bertanya, jika ada syirkah, jika pihak A pemodal full, pihak B pengelola, kemudian kondisi usaha rugi hingga akhir kerjasama, maka apakah pihak B wajib mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pihak A, kemudian kesepakatan di akhir pihak B yang melanjutkan usaha tersebut dengan barang-barang modal tersebut, apakah diperbolehkan? Kemudian apa kewajiban pihak B kepada pihak A? Ini mungkin di kajian-kajian sebelumnya juga sudah dibahas ya, tapi monggo silakan. Iya, tadi sudah kita singgung ya. Jadi kalau syirkah murabah murni ya, kemudian rugi, yang menanggung kerugian adalah pemodal saja. Pengelola tidak boleh nanggung kerugian. Kecuali dua keadaan saja, yaitu keadaan pertama kalau pengelolanya tidak amanah, lalai dalam tugas, atau khianat, maka dia wajib mengganti kerugian. Keadaan kedua, kalau pengelola mengingkari syarat yang diajukan oleh pemodal ketika awal akad. Jadi misalnya saja, saya kasih modal 500 juta syaratnya untuk bisnis warung sate misalnya. Ternyata 500 juta digunakan untuk bisnis jualan sepatu. Nah ini kalau rugi, pengelola harus mengganti. Selain dua keadaan itu, kalau rugi, tanggungan pemodal. Gitu. Kalau disepakati rugi, nanti pengelola harus mengganti. Nah itu namanya riba. Itu utang-utang. Jadi kalau modal harus kembali seperti semula, nanti kalau untung dapat bagi hasil, itu bagi hasilnya namanya riba. Gitu ya, Allah. Baik, syukron untuk jawabannya, Ustadz. Lanjut masih ada pertanyaan dari Pariaman Sumbar, ya, Ibu Elda. Assalamualaikum Ustadz. Ya mohon dijabarkan Ustadz perbedaan antara pertanian dan kebun. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara poin-poinnya saja Ustadz. Mana pertanian, mana kemudian perkebunan seperti itu. Iya, kalau dalam Islam nggak ada perbedaannya. Jadi yang disebut usaha pertanian itu usaha yang ada cultivate atau aziroah. Ada proses penanaman tumbuhan atau penanaman tanaman. Itu namanya aziroah atau pertanian. Jadi semua syirkah yang dimulai dari proses penanaman itu tidak boleh. Oleh karena itu, syirkah yang boleh itu ketika sudah ada tanamannya. Namanya musakot. Nah, yang dibagi hasilkan dalam musakot itu hasil panen. Maka syarat musakot, tanamannya ketika dipanen tidak hilang. Makanya dalam musakot itu konsekuensinya tanamannya harus tanaman keras. Tanaman tahunan. Tidak boleh tanaman musiman. Karena kalau tanaman musiman, panen habis. Itu nggak bisa dimusakotkan. Jadi musakot itu misalnya kurma zaman Nabi dulu ya. Atau mangga, atau rambutan, atau durian. Yang dipanen itu hanya bagian dari hasil. Misalnya buah boleh. Atau daun seperti teh itu boleh. Atau getah seperti karet itu boleh. Itu untuk musakot ya. Tapi kalau jati tidak boleh. Karena jati itu yang dipanen itu semuanya ditebang. Walaupun jati itu tanaman keras, tanaman tahunan, tapi karena panennya itu dibabat semua, ya nggak bisa untuk musakot. Kecuali kalau yang dipanen hanya daun, yang dijual hanya daun. Nah, itu boleh. Kalau musakotnya itu tanaman jati. Tapi kalau yang dipanen itu batangnya, berarti nggak bisa untuk musakot. Gitu ya, Allah. Baik, begitu Ibu Elda ya kaitannya dengan pertanyaan tadi. Nah, pada intinya ternyata perkebunan dan pertanian itu selama kemudian ditanami ya itu sama saja ya dan tidak bisa kemudian dibagi hasilkan ya. Nah, bisanya apa? Ya bukan menanam tanaman tapi menanam modal.
Ya, ini ada pertanyaan bagus. Pembagian hasil antara pemodal dan pengelola itu setahun sekali saat penutupan buku atau sesuai kesepakatan, Ustaz. Ya. Penutupan buku akhir tahun atau sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Kalau buku memang contohnya bulanan ya, tiap akhir bulan. Yang paling ideal ya bulanan, karena biasanya orang gajian kan bulanan. Tapi boleh aja bulan, boleh 3 bulan, boleh 1 tahun, boleh. Yang penting semua peserta sepakat. Rubah-rubah terus juga boleh. Yang namanya bagi hasil itu memang harus tutup buku. Nah, yang paling berat kan tutup buku. Karena harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu 3 tadi ya. 1, laporan rugi laba. 2, laporan perubahan modal. 3, laporan neraca. Nah, itu harus dibuat oleh pengelola. Gitu ya, Allah. Baik, syukur untuk jawabannya, Ustaz. Ini ada yang tanya, Ustaz, mohon info harga bukunya berapa? Masya Allah. Ya, ini buku yang paling mahal yang pernah saya buat. Karena sangat tebal. Dan semua hardcover ya, ini hardcover. Harganya, kalau harga standar, itu 250.000. 250.000. Kecuali kalau di Pustaka Safab ada diskon tadi ya, saya nggak tahu. Kebijakan Kita ada free ongkir, Ustaz, untuk gratis peserta ongkir. ini. Iya, alhamdulillah kalau ada gratis ongkir. Masya Allah. Kalau yang Baik. dari Jogja gimana? Kalau Diambil dari Jogja sendiri. tetap free ongkir, Ustaz. Ya, itu ya untuk harganya itu 250 bagi saya ya, setelah mengetahui isinya itu asli nggak mahal ya. Kenapa? Karena ini benar-benar ilmunya daging banget ya, menjelaskan step by step kaitannya dengan syirkah ya. Tidak hanya itu, ini juga menjelaskan contohnya ya, detail sekali ya. Dan halamannya pun sampai 500 berapa ini? 42-an ya. Sekitar 542-an. Ini cukup tebal ya, sehingga kalau dikatakan 250 kok mahal itu ya bagi saya nggak mahal ya, demi bisnis kita yang berkah insya Allah ya. Dan untuk Pustaka Syabab ya, membuka peluang bagi teman-teman sekalian untuk mendapatkan promo ya, yang ikut Zoom ya, silakan screenshot Zoom ini dan minta gratis ongkir ya. Maksimal berapa? Maksimal 250.000 ya. Kenapa? Karena nanti di Papua, kirim ke Papua itu mungkin 100 lebih ya, bisa ya. 100 lebih ongkir sendiri ya, kita juga yang kelabakan. Itu tidak hanya itu ya, untuk teman-teman Zoom itu yang kemudian pembelian hari ini dan besok pagi ya, terakhir besok pagi ya, itu dapat TTD ya, dapat tanda tangan dari Ustadz Dwi Condro Triyono ya. Insya Allah semoga menambah ya keberkahan dan kekhusyuan teman-teman untuk membaca buku tersebut. Ya. Baik, satu lagi Ustadz untuk pertanyaannya dari Ibu Titik Bantul ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang bisnis MLM ya. Bisnis MLM itu tidak boleh atau haram. Tapi masih ada MLM yang berkaitan dengan bahan-bahan herbal. Kalau misal kita beli barang tersebut tapi tidak ikut jadi member, apakah boleh, Ustadz? Ya, kalau kita cuma beli boleh saja. Yang nggak boleh itu muamalahnya ya. Jadi halal haram tidak hanya zatnya, tapi juga transaksi-transaksinya. Jadi kenapa MLM itu haram? Karena ada samsara ala samsara. Memakelar itu hukumnya haram. Itu inti dari multi level marketing. Oleh karena itu, kalau cuma beli saja produknya boleh. Gitu ya, Allah. Baik. Itu untuk Ibu Titik Bantul ya. Lebih berkah lagi insya Allah gabung di Salis, Bu. Ya. Insya Allah di sana juga tidak MLM ya, sistemnya insya Allah syar'i ya. Dipandu beliau, dibimbing beliau, dan juga produk-produknya insya Allah juga halal insya Allah. Baik, itu ini ada yang mau tanya saya, mau bukunya Ustadz ya. Baik, untuk yang mau bukunya dan promonya silakan jangan lupa screenshot Zoom ini ya, terus kemudian kirim di admin Pustaka Syabab ya, 085625797117 ya.
Ini terbatas karena di stok di Pustaka Sabab juga terbatas ya. Artinya kalau memang sudah habis nanti ya terpaksa nunggu beberapa hari dan kemungkinan tidak bisa free ongkir ya. Gitu. Baik itu Ustaz untuk kesempatan siang hari ini, Masya Allah sharingnya luar biasa ya. Kita juga banyak ilmu yang luar biasa ya. Dan lebih luar biasa lagi kalau kita membaca di buku ini ya, panduan memang benar-benar lengkap ya, karena pembahasan dari awal sampai akhir dan ini ilmunya daging semua ya. Oleh karenanya sayang kalau kita tidak membelinya ya. Silakan di order di Pustaka Syabab ya. Baik, mungkin itu untuk kesempatan bedah buku pada siang hari ini ya. Teman-teman jangan lupa kalau yang masih di stay di grup ya, kita mengadakan bedah buku itu setiap sebulan sekali, tiap Selasa awal ya di minggu pertama ya. Insya Allah kita adakan itu ya, bedah buku ya, kaitannya dengan ilmu-ilmu tentang muamalah, tentang kemudian parenting dan segala macam. Insya Allah kita bahas bersama penulisnya Insya Allah dan free ya kajiannya. Mungkin itu kita ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsira pada Ustadz Wicondro Triono. Semoga apa yang beliau sampaikan itu menjadi aliran pahala buat beliau, karena setiap kita bisnis kemudian menjalankan ilmu beliau, insya Allah pahala juga mengalir ke beliau insya Allah ya. Dan kita doakan semoga beliau panjang umur sehingga bisa sharing-sharing terus dengan kita semuanya dan menjadi umur yang kemudian berkah ya. Karena umur yang berkah itu panjang tapi juga menambah kebaikan insya Allah ya. Baik, itu untuk teman-teman SBR ya, kurang lebihnya mohon maaf, ada kekurangan saya selaku kemudian owner dari Pustaka Sabab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam. di bulan depan insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan Ustaz.